Hai, di video kali ini aku akan membahas tentang mobilitas sosial. Pernah nggak kalian dengar tentang mobilitas sosial? Kata mobilitas sendiri berasal dari mobilis yang berarti pindah atau bergerak, sosial yaitu posisi keduduk seseorang atau kelompok. Jadi mobilitas sosial di sini adalah perpindahan posisi seseorang dari kelapisan satu atau kelapisan satu menuju ke lapisan yang lain. Seseorang mengalami perubahan kedudukan atau status dari status yang tinggi ataupun bisa juga status yang rendah. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok ke kedudukan sosial yang tidak sederajat. Perpindahan ini yang lebih tinggi. Yang pertama itu adalah mobilitas sosial vertikal ke atas. Seseorang mengalami peningkatan atau status dari berkedudukan yang rendah menuju ke berkedudukan yang tinggi. Yang kedua adalah mobilitas sosial ke bawah. Seseorang yang mengalami penurunan status ini diakibatkan karena mereka bisa saja membuat kesalahan atau membuat kejahatan. Yang selanjutnya adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan yang sama. Misalnya guru ada seorang guru PNS dari Jawa Timur dipindah ke tetap di kota Jawa Timur tapi dalam kabupaten yang berbeda. Itu posisinya tetap sebagai guru PNS tapi tidak mengalami perubahan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Kalian pernah mendengar pemerintah Indonesia seperti Soekarno atau Soeharto, Abdurrahman Wahid. Orang tersebut berhasil mencapai sosial yang lebih tinggi berkat demokrasi dalam berlaku di politik di Indonesia. Dengan demokrasi, seseorang bisa saja mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukanlah pada keturunan tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi individu itu berperan apakah dia mau mencapai mobilitas yang lebih tinggi atau yang lebih rendah itu tergantung individu tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Karena setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia lahir, ia pun tidak memiliki atau status sosial. Apabila ia tidak puas dengan status sosial yang diwariskan orang tuanya, ia bisa mencari kedudukan atau status sosial yang dia inginkan. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang itu dapat pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang selanjutnya adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu saja bagi seseorang itu akan mudah melakukan pergerakan atau mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial yaitu adalah pertama faktor kemiskinan. Faktor ekonomi membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin mencapai status sosial yang lebih tinggi itu mereka akan sulit karena keterbatasan fasilitas dan biaya sehingga
mereka harus berjuang sekuat dan gigih untuk mencapai status itu. Yang selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, dan agama. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Eropa dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pendidikan. Masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya beda dengan kualitas yang dimiliki oleh masyarakat Eropa yang ada di Belanda. Mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seseorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, organisasi politik. Banyak contoh orang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama I.R. Soekarno ketika mendirikan Partai Sosial Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, perjuangan politiknya Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Yang ketiga, organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam pendidikan perusahaan ataupun jasa umumnya, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Yang keempat, organisasi provinsi. Contoh organisasi profesi lainnya yang dapat dijadikan sebagai saluran mobilitas vertikal adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Ikatan Dokter Indonesia atau IGI, Himpunan Pengusaha Indonesia atau HIPMI, dan organisasi lainnya. Kalian dapat menemukan berbagai organisasi provinsi yang ada di Indonesia. Dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorongnya seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajah, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita sebagai menjadi camat, bupati, atau gubernur. Hal ini karena tidak ada kesempatan untuk itu. Bagaimana dengan sekarang? Banyak rakyat kecil yang kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih cepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.
Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti perlu meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contoh, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga terciptanya integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dalam kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbulnya persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam pelajaran kehidupan manusia, persaingan yang tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan, bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas. Kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Hanya orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis atau fisik lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.